Selamat datang kembali di channel Frekuensi 90. Sebelum kita memulai cerita hari ini, gue ingin menyampaikan bahwa tidak ada maksud untuk membuka luka lama kembali dari keluarga korban, dan bukan maksud hati untuk mengungkit kesalahan seseorang. Ini hanya untuk informasi kepada kita semua yang menyaksikan cerita ini, karena dari setiap kejadian pasti ada hikmah yang bisa kita petik bersama. Ini adalah cerita dari Ferry Idam Heniansyah, atau yang lebih kita kenal dengan panggilan Rian Jombang. Bagaimana kisahnya? Bersama gua Felix, si podcaster paling kepo abad ini. Yuk, mari intro dulu. Untuk mencari barang bukti yang dibunuh Rian di rumah ini bersama 4 korban dikubur Rian. He struck each one of his victims with malice and obsession. Ini ketakutan saya. Waktu itu dia bilang sama saya itu senang sama-sama. Tapi setelah ini saya benci sebenci-bencinya begitu. Kalau memang baik ya sungguh-sungguh baik. Kalau dia tersentuh dengan omongan yang gak enak, dia memuncak langsung marah. He stabbed him and cut him into pieces. Captured for a chain of cold-blooded murders that shocked the nation, he is one of Indonesia's most infamous yet charming serial killers. Sebisa mungkin saya tidak akan melakukan. Tidak mau menutup kemungkinan di sini saya masih melakukannya. Rian lahir di Jombang pada tanggal 1 Februari 1978. Usianya saat ini masih sekitar 42 tahun lah ya. Ulang tahunnya masih Februari, sekarang masih Januari, jadi baru mau masuk ke usia 43 gitu. Rian ini sendiri merupakan anak bungsu dari 2 bersaudara. Nah, dia punya kakak namanya Mulyo Wasis, usianya 44 tahun. Tapi Mulyo Wasis ini adalah bisa dibilang kakak tiri karena hanya saudara dari satu ibu gitu guys. Nah, masa kecilnya Rian ini sebenarnya bisa dinilai sebagai pribadi yang baik, pribadi yang santun dan juga religius karena sering tinggal di pesantren. Ayahnya Rian juga ya pensiunan petugas keamanan gitu, yang orang baik-baik memang. Terus ibunya juga cuma ibu rumah tangga. Nah, cuman dari kecil ini Rian punya suatu keanehan lah bisa dibilang begitu, karena suka menekuni kegiatannya seperti menari, dandan, ya, jadi lebih ke wanitaan lah sifatnya gitu guys. Nah, hal itu mulai kelihatan atau mulai muncul gitu dari Rian duduk di bangku SMP. Juga temen-temennya banyak yang perempuan. Nah, tapi dibalik temen-temennya yang banyak yang perempuan dan juga sifat kewanitaannya itu, Rian ini sebenarnya anaknya cerdas, cekatan, dan gampang bergaul. Nah, karena dinilai anak yang berprestasi dari SMP, segitu Rian naik jenjang ke SMA pun Rian bisa diterima di salah satu sekolah favorit di Jombang, yaitu SMA Negeri 1 Jombang. Sayangnya dari sekolah favorit di Jombang itu, Rian cuma bertahan 1 bulan dan akhirnya pindah ke SMA Kabuh. Ya, masih di daerah Jombang juga sih. Dan bertahan 1 semester di sana sebelum akhirnya ia pindah ke SMA Negeri 3. Nah, dari SMA Negeri 3 itu, Rian juga cuma bertahan 1 bulan sebelum akhirnya ia memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Heran juga ya, kenapa Rian pindah-pindah terus dan gak tahan lama di sekolahannya itu. Ya, ntar ceritanya masih akan berlanjut. Alasan Rian pindah ke Jakarta karena Rian selalu berpikir kalau kepribadiannya dia akan lebih diterima di Jakarta dengan orang-orang yang mungkin lebih pikirannya terbuka daripada di daerahnya. Jadi mungkin Rian berpikir kalau ya udah, kalau gue pindah ke Jakarta gitu, mungkin kepribadian gue yang kewanita-wanitaan ini akan bisa lebih diterima oleh masyarakat di sana karena lebih kota kan kalau Jakarta itu. Nah, segitu pindah ke Jakarta, Rian pun merasa lebih diterima karena ya Rian menemukan komunitas yang sama gitu, satu frekuensi sama Rian, yaitu komunitas homoseksual yang menengah ke atas guys. Nah, di sini Rian pun punya banyak temen-temennya, semua bisa dibilang cowok, dan juga Rian bisa kenalan sama satu cowok yang jadi pasangannya, yaitu Nova. Selama tinggal di Jakarta, Rian pun bisa dibilang selalu pindah-pindah tempat tinggal, hingga akhirnya Rian pindah ke apartemen kawasan Depok
Dan di sini dimana kasus Rian mencuat karena ia melakukan pembunuhan kepada seorang laki yang bernama Heri Santoso di apartemennya ini. Menurut berita-berita yang beredar, kenapa Heri Santoso ini bisa dibunuh oleh Rian? Ya simple, karena Rian hanya ngerasa kayak tersinggung gitu sebenarnya. Karena si Heri ini bisa dibilang suka dan naksir kepada si Noval yang notabene-nya adalah pasangannya Rian. Di situ waktu di apartemen itu si Heri lagi datang, terus Heri sempet merendahkan derajatnya Noval dengan menawarkan sejumlah uang kepada Rian, sehingga Rian bisa kayak ngebukain peluang gitu buat si Heri tidur sama si Noval ini, guys. Setelah dibikin tersinggung oleh Heri, Rian pun dibuat tambah cemburu lagi nih, guys. Sebenarnya dibuat tambah cemburu karena Rian tuh ngeliat wallpaper HP-nya si Heri ada fotonya Noval sama Heri lagi berduaan gitu. Udah dibikin cemburu, dibikin kesel, dibikin tersinggung. Nah, Rian tuh langsung gelap mata. Dia nggak pakai tedeng aling-aling, langsung aja ngambil linggis di dapur apartemennya dan menikam dan memutilasi Heri sehingga menjadi 7 potong bagian. Setelah Rian memotong badannya Heri Santoso dan dimutilasi menjadi 7 bagian itu, yang menurut gue lumayan creepy dan mengerikan, out of the box gitu, Rian pun menaruh bagian-bagian tubuhnya Heri di 2 koper dan sebuah kantong plastik. Dia pun langsung ngebuang koper-koper yang berisi potongan tubuhnya Heri ini ke daerah Jakarta Selatan. Tepatnya nggak tahu, katanya ada yang bilang di Ragunan, ada yang bilang di mana lagi, pokoknya daerah Jakarta Selatan lah. Gue juga takut misleading gitu infonya. Bagaimana polisi mengungkap kalau Rian ini adalah dalang di balik kematian Heri Santoso? Nah, jadi polisi itu menemukan resi ATM di kantong bajunya si Heri Santoso ini, dan 4 hari setelah resi ATM ini ditemukan, polisi berhasil melacak adanya penarikan tunai ATM dari si Heri ini. Bingung kan, kalau Herinya ini udah meninggal, gimana cara dia bisa narik ATM lagi? Siapa itu yang narik? Pasti orang lain kan? Nah, polisi pun langsung bergegas pergi untuk nyamperin nih di mana letak posisi mesin ATM yang ada penarikan tunai dari ATM-nya si Heri Santoso ini. Setelah polisi itu datang, ngecek CCTV, di situ terlihat jelas wajah Noval yang sedang melakukan penarikan tersebut. Hingga pada akhirnya polisi pun bisa menemukan tempat tinggal Noval. Pada saat itu Novalnya lagi nggak di rumah. Nah, di situ polisi pun mendapat keterangan dari salah satu tetangganya Noval yang bernama Victor untuk memberitahukan polisi di mana tempat kerjanya si Noval ini. Segitu Noval disamperin ke tempat kerjanya, Noval ini pun ngaku gitu ke polisi kalau memang di balik pembunuhannya Heri Santoso ini ada orang lagi selain dia, yaitu si Rian ini, guys. Setelah mendapatkan keterangan dari Noval, polisi pun langsung cepat-cepat mendatangi tempat tinggalnya si Rian ini. Nah, segitu polisi datang, Rian pun gak ada perlawanan sama sekali. Bahkan Rian itu benar-benar jujur mengakui tanpa perasaan bersalah dan juga perasaan takut. Bahkan ia juga menjelaskan kronologi waktu membunuh Heri itu, ATM-nya Heri sebenarnya Rian ambil dan juga dikuras oleh Rian dan juga Noval untuk membeli keperluan dapur dan cermin hias gitu. Wah, menurut gue ini agak-agak gimana orang ini nih ya. Udah habis ngebunuh orang, belanja, nggak merasa bersalah, nggak tahu lah ya. No judging. Sikap Rian yang dingin tersebut mengundang kecurigaan lebih dari pihak kepolisian. Sikap kritis dari pihak kepolisian dan para penyidik bisa kita apresiasi sedikit sebetulnya. Gimana cara mereka itu untuk menaruh kecurigaan lebih lanjut kepada Rian. Ternyata mereka itu memiliki data-data orang hilang, guys. Data-data orang hilang ini ternyata setelah diselidiki lagi memang masih mempunyai kedekatan dengan si Rian ini sendiri.
Salah satu data orang hilang yang dimiliki polisi waktu itu ada laki-laki yang bernama Ariel Somba. Usianya 34 tahun dan Ariel Somba ini adalah salah satu warga Depok. Ariel Somba ini dikenal dekat dengan Rian karena terakhir kali ia berpamitan dan pergi bersama Rian ke Surabaya pada tanggal 23 April 2008. Nah, 23 April 2008 ini kan berarti adalah tanggal sebelum Rian ini membunuh Heri Santoso dan kasusnya mencuat ke publik, guys. Sebelumnya, keluarga Ariel Somba ini sudah membuat laporan orang hilang kepada pihak kepolisian. Nah, di situ Rian pun selaku orang terakhir yang bepergian bersama Ariel Somba sempat dimintai keterangan sebagai saksi. Namun, di situ Rian dengan cerdiknya mengelabui polisi dan mengatakan bahwa Rian dan Ariel ini terakhir ketemu untuk memang ke Surabaya, tapi berpisahnya itu di daerah Batu Malang, Jawa Timur, guys. Setelah kejadian pembunuhannya Heri Santoso yang mengguncangkan publik di Indonesia, polisi pun mengutus 2 penyidik untuk terbang ke Batu Malang dan menyelidiki keberadaan si Ariel Somba lebih lanjut lagi. Sesampainya para penyidik itu di daerah Batu Malang, mereka mendapatkan keterangan dari warga sekitar bahwa mereka tidak pernah melihat yang namanya Rian bersamaan dengan si Ariel Somba ini. Setelah mendapatkan keterangan dari warga sekitar, polisi pun akhirnya ikut menerbangkan Rian ke Surabaya juga untuk pemeriksaan lebih lanjut dan intensif. Setelah Rian tiba di Surabaya, akhirnya ia pun mengakui kepada pihak kepolisian bahwa ia telah membunuh Ariel Somba dan mengubur jasadnya di pekarangan rumah orang tuanya di Jombang. Jadi berita-berita atau pengakuan Rian yang diakui sebelumnya kepada penyidik dan pihak kepolisian adalah bohong total, karena sebenarnya Rian itu mengajak Ariel Somba untuk menginap di rumah orang tuanya. Berdasarkan keterangan Rian, polisi pun menghampiri dan segera bergegas untuk mendatangi rumah orang tua Rian di Jombang, dan setelah itu polisi pun terkejut dengan apa yang mereka temukan. Jadi bukan hanya jasad Ariel Somba yang ada di pekarangan rumahnya yang dikubur oleh Rian itu, ternyata polisi pun menemukan 3 jasad lagi yang telah membusuk, guys. 1 minggu pun berlalu setelah polisi menerima keterangan dan pengakuan dari Rian. Nah, polisi pun masih memiliki 27 data orang hilang, dan di antara 27 itu ada 16 orang yang mempunyai kedekatan dengan Rian. Polisi pun terus mendesak Rian untuk memberikan keterangan lebih lanjut atas nasib 16 orang yang bisa dibilang dekat dengan Rian, kenal dengan Rian. Nah, akhirnya Rian pun ngaku kepada pihak kepolisian kalau dia telah membunuh 2 orang lagi. Dan mereka dikuburkan hanya 4 meter dari jaraknya Rian ini ngubur si Ariel Somba. Nah, polisi pun langsung ke sana, dia buka galiannya, dan naasnya yang polisi temukan hanyalah tulang belulang. Akhirnya polisi dan Rian pun melakukan rekonstruksi di rumah orang tuanya Rian. Rian pun ditemani oleh pasangannya si Noval itu, dan Rian dengan sangat-sangat tenangnya bisa menjelaskan apa yang ia lakukan, apa yang ia simpan, di mana tubuh-tubuh itu berada gitu. Nah, setelah dilakukan rekonstruksi lebih lanjut, ketemulah tadi 4 jasad, berikut si Ariel Somba, dan juga 2 jasad yang udah tulang belulang, dan lebih mengagetkannya lagi, masih ada 5 korban lainnya yang ditemukan di rumah tersebut. Pemeriksaan terhadap Rian pun dilakukan lebih lanjut, dan Rian teridentifikasi memang dia memiliki gangguan mental atau kejiwaan. Selain itu, dia juga mengalami bisa dibilang penyimpangan seksual karena ia adalah penyuka sesama jenis. Tapi setelah digali lebih dalam lagi, memang semua ini ada alasan. Di dunia ini pasti selalu ada sebab dan akibat, guys. Jadi kenapa Rian bisa seperti ini? Itu karena memang di masa kecilnya Rian itu, Rian selalu mendapatkan kekerasan secara fisik dari ibunya, dan juga memang orang tuanya itu bercerai. Jadi ya Rian bisa dibilang hidupnya sendiri, dan lebih banyak tadi seperti yang gue bilang di awal, lebih banyak hidup di pesantren, jauh dari perhatian orang tua. Dan Rian pun pernah memergoki ibunya selingkuh dengan pria yang ia kenal, tapi berita-berita tersebut ditampik oleh orang tuanya Rian dan bilang Rian hanya mengada-ngada. Dan pada akhirnya pada tanggal 6 April 2009,
Rian pun dijatuhi vonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Depok. Rian pun sempat mengajukan banding sebanyak 2 kali dan dua-duanya itu ditolak. Bahkan Rian pun sempat mengajukan sebuah peninjauan ulang kembali terhadap Mahkamah Agung, tetapi itu juga ditolak. Dan Mahkamah Agung pun menjatuhkan hukuman mati terhadap Rian pada tanggal 5 Juli 2012. Pada tanggal 1 Oktober 2016 atau tepat jatuhnya pada Hari Pancasila, Rian pun sempat mengajukan gerasi kepada Presiden untuk mengganti hukuman eksekusi matinya menjadi hukuman seumur hidup dan itu pun ditolak. Di dalam sel tahanan, Rian pun sempat menulis buku. Buku itu berisi curahan hati Rian pada saat ia membunuh korban-korbannya. Buku itu dinamakan The Untold Story of Ryan. Ya, itu Inggrisnya. Ya, berarti ya itu kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia yaitu adalah cerita yang tidak diketahui dari seorang Rian gitu. Nah, buku ini dijual dan hasil penjualannya semua dikasih kepada ibunya si Rian ini, guys. Sekarang Rian ini masih nggak tahu kapan mau dieksekusinya, tapi yang terakhir gue dengar berita tentang Rian ini, Rian selama di sel ini menjadi tahanan yang baik. Dia juga sering mengajar aerobik dan mengajarkan ngaji kepada tahanan-tahanan lainnya. Ya, kita harus apresiasi juga perubahan dan mungkin Rian ini mau tobat sebelum menghadap yang kuasa. Oke guys, sekian aja cerita tentang Rian Jombang. Gua sedikit apresiasi tentang kemajuan dan hal-hal baik yang Rian ini lakukan selama di sel tahanan. Kita doain aja semoga dosa-dosanya diringankan dan untuk keluarga korban tentunya bisa diberi ketabahan serta korban-korban yang telah meninggal dapat ketenangan di sisinya, guys. Nah, ini bagian paling gue suka, guys, bagian pesan moral. Bukan maksud gue untuk menggurui kalian, tapi kasusnya Rian Jombang ini bisa kita ambil hikmahnya. Hikmahnya yaitu peranan orang tua memang sangat penting untuk perkembangan psikologis anak. Zaman sekarang untuk orang tua muda yang memiliki anak masih pada kecil-kecil, gue bisa sharing sedikit berdasarkan kasus ini. Ya, kalian harus memperhatikan anak kalian, kegiatannya, terus juga perkembangannya kayak gimana secara detail, karena anak itu memang tumbuh besarnya tergantung dari didikan orang tuanya. Jadi selama kalian mengajarkan yang baik-baik kepada anak kalian, percayalah tumbuhnya mereka pun akan menjadi baik, guys. Gitu aja. Selain itu, ciptakanlah suasana keluarga yang baik untuk anak-anak kalian. Karena dengan menciptakan yang baik, pasti anak kalian bisa lebih terbuka terhadap orang tuanya. Ya, percaya aja kalau memang kita menanam sesuatu yang baik, hasilnya akan baik. Dan kalau kita menanam yang buruk, hasilnya akan juga buruk. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk kalian memberikan perhatian yang layak kepada anak-anak kalian. Sebelum semuanya menjadi terlambat dan anak kalian tidak menjadi seperti yang kalian inginkan. Sampai sini aja video kali ini, guys. Thank you for watching. Dan gua harap berita tentang Rian Jombang dan cerita gua hari ini bisa kalian share ke saudara-saudara, teman, dan keluarga kalian. Semoga ada yang bisa kita petik dari cerita kita hari ini. Dan sampai jumpa di video-video frekuensi 90 lainnya. Karena di frekuensi 90 kalian akan disuguhkan dengan berita-berita yang berfaedah dan membangun untuk kita semua. Jadi kita bisa lebih baik untuk kedepannya. Oke guys, sampai sini aja. Bye-bye.